komunitas belajar dalam sekolah. Apa itu komunitas belajar? Silakan Bapak Ibu, adakah dari dulu komunitas belajar? Ya, baik, yang saya pahami tentang komunitas belajar ini adalah kelompok kerja dari guru-guru, semacam gabungan antara beberapa sekolah untuk mendiskusikan mengenai hal-hal yang akan menunjang atau peningkatan mutu dari sebuah pendidikan atau mutu dari siswa. Contohnya misalnya KKG. Tepuk tangan untuk Ibu Neni. Terima kasih Ibu. Ya, bayangannya seperti itu. Kelompoknya siapa? Kelompok guru yang ingin belajar bersama, yang mempunyai rancangan kegiatan bersama, memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama, berkelanjutan. Kalau sudah buat programnya, sudah rancangannya, ada tujuannya, ada komitmen bersamanya, maka harus ditindaklanjuti. Kegiatan kompol apa yang biasanya Bapak Ibu ikuti? Apa itu komunitas belajar? Yaitu sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan. Siapa saja tenaga kependidikan? Operator sekolah, pegawai sekolah. Kalau dulu ada namanya penjaga sekolah, ya termasuk saya tenaga kependidikan. Sehingga saya punya nama, boleh masukkan di komunitas belajarnya Bapak Ibu, yang belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar. Ini empatis komunitas belajar dalam sekolah. Ya, kompol dianggap tidak bermanfaat dan membuang waktu. Guru membicarakan hal yang bersifat administratif dan tidak terkait dengan pembelajaran murid. Kurangnya saling menghargai antar guru, adanya gap senior dan junior. Kemudian belum adanya kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Ada dominasi guru tertentu. Komunitas belajar tidak terencana dengan baik. Bagaimana kondisi ideal komunitas belajar ramah guru yang disebut dengan ramah guru? Guru merasakan manfaat dan membutuhkan komunitas belajar. Dia merasakan manfaatnya sehingga dia membutuhkan komunitas belajar. Guru membicarakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nanti pertanyaannya, seperti apa pembelajaran berpusat pada murid? Pembelajaran yang berpusat pada murid maksudnya guru mengajar benar-benar sasaran kepada murid dan murid akan memahami materi-materi apa yang disampaikan oleh guru sehingga murid tidak mendapat kesulitan dalam penerapan materi yang diajarkan oleh guru. Terima kasih Bapak, tepuk tangan untuk beliau. Apa yang diharapkan murid tercapai pada sasaran dan murid sendiri mengalami, ya. Kata mengalami ini sungguh luar biasa. Bagaimana dia bisa mengalami? Ya, terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Dengan sarana apa dia bisa terlibat langsung di dalam? Berdiskusi, menyampaikan pendapat, diberi kepercayaan, mempraktekannya. Itu artinya apa? Berpusat pada murid. Saling menghargai, tidak ada gap senior dan junior. Kemudian adanya kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Setiap guru memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat dan berpartisipasi aktif. Komunitas belajar menggunakan siklus inquiry. Inilah yang baru disebut dengan ramah guru. Bagaimana mengembangkan komunitas belajar yang ramah guru atau memberikan rasa aman dan nyaman? Melakukan penyamaan persepsi tentang pentingnya komunitas belajar dalam sekolah. Ada tiga ide besar dalam melaksanakan komunitas belajar ini. Yang pertama, berfokus pada pembelajaran. Ide besar yang pertama, fokus pada pembelajaran. PTK perlu mampu menjawab 4 pertanyaan kritis berikut. Yang pertama, apa yang kita harapkan murid belajar? Ide besar yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Ini siklus komunitas belajar dalam sekolah. Pertama, refleksi awal. Harus ada refleksi awal. Yang kedua, perencanaan. Kalau sudah refleksi awal berarti lakukan perencanaan, baru diimplementasikan dan dievaluasi. Refleksi, perencanaan, implementasi, evaluasi. Apa yang perlu direfleksikan? Yang kita lakukan ini sudah sesuai perencanaan awal atau tidak? Sudah sesuai komitmen awal atau tidak? Refleksikan. Nah, refleksi awal juga termasuk dari data-data yang Bapak Ibu lihat. Contoh, rapor pendidikan itu juga bentuk refleksi awal. Perhatikan 2 hal ini dalam menjalankan komunitas belajar. Yang pertama, fokus utama dari topik yang didiskusikan dalam komunitas belajar.
yaitu seputar pelajaran guru. Bagaimana mempersiapkan komunitas belajar dalam sekolah? 3 langkah mempersiapkan komunitas belajar dalam sekolah. Yang pertama, membangun tim kecil. Sudah dibuat Bapak Ibu? Sudah dibentuk? Siapa? Tim kecil ini 3 orang saja, 4 orang dengan penanggung jawab, yaitu kepala sekolah. Yang kedua, merefleksikan visi satuan pendidikan. Yang ketiga, membangun nilai komitmen bersama. Ada berapa indikator di visi ini? Ya, Bapak Kepala Sekolah, silakan. Yang pertama, beriman. Yang kedua, bertakwa. Yang ketiga, berprestasi. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, ramah. Yang keenam, berwawasan lingkungan. Tepuk tangan untuk Bapak. Apakah orang beriman sudah dikatakan bertakwa? Belum tentu. Kalau menurut saya kata mandiri itu tidak usah, karena ada kemauan sendiri untuk melakukan sesuatu. Terima kasih Pak. Menurut saya kata mandiri ini harus ada, karena di dalam diri siswa itu harus ada kemandiriannya tersendiri. Misalnya dalam mengerjakan tugas, dia tidak harus bergantung kepada orang lain, tetapi dia harus berusaha mencari sendiri, bekerja sendiri. Seperti itu. Perlu ya? Tepuk tangan dulu untuk kedua. Mandirinya itu dalam hal apa saja? Misalnya siswa mampu menemukan sendiri masalah serta menyelesaikan masalah itu sendiri. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Beatrice. Bisa bentuk kelompok sekarang Bapak Ibu. Kelompok 1 dari SDK Laukor, kelompok 2 dari SDI TIR, kelompok 3 dari SDI Kusum. Visi sekolah yang berdampak pada murid adalah tujuan, harapan besar, cita-cita bersama yang sungguh-sungguh ingin dicapai dengan segenap usaha dan sumber daya. Tujuan, harapan besar, cita-cita bersama yang sungguh-sungguh dicapai dengan segenap usaha dan sumber daya. Itu visi sekolah berdampak pada murid. Yang terlibat ini siapa? Boleh, saya juga bisa terlibat. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, pendidik dan tenaga pendidikan, orang tua murid, diwakili oleh komite dan perwakilan dari orang tua murid. Terlibat dalam menyusun visi. Itu artinya apa? Di perencanaan awal sekolah itu, semua stakeholder sudah masuk. Visi adalah gambaran ideal sekolah. Inspirasi bersama yang diwujudkan dan mendorong semua orang bergerak mencapai tujuan. Visi menggambarkan tujuan besar sekolah jangka panjang, misalnya 5 sampai 10 tahun.